tadinya nggak apa-apa nih dok, tiba-tiba pas umur 7 tahun 8 tahun kok harus cuci darah, bentuk tubuh kakinya nanti dia bisa jadi O gitu loh mas. Oke. Itu Letter juga, O gitu ya? iya O. Nah obesitas itu, kelebihan berat badan yang cukup lama itu bisa menyebabkan tadi menyangkut diabetes pada anak atau hipertensi. Ternyata umur TK udah ada payudaranya nih, karena saking gemuknya mungkin orang tuanya nggak ngeh. Ternyata tuh udah tumbuh payudaranya. Halo, selamat datang di Pure Talk Ramadan. Ngobrol berkah kembali fitrah. Bersama saya Sandi Maftu Firdaus. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yang mana saya akan nanya banyak banget yang mungkin bunda-bunda di rumah juga penasaran. Selamat datang kepada Dr. Fani Fauzarianda SPGK. Benar ya, Dok? Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Dok. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedikit flu ya. Oke, mungkin karena faktor cuaca juga ya, Dok. Iya, karena benar. cukup lumayan kan. Kurang nyaman ya. Oke. Udaranya. Oke, Dok. Hari ini saya akan nanya banyak ke dokter terkait pastinya soal gizi ya, karena dokter ini kan spesialis gizi klinik ya. Lulusan Universitas Indonesia, betul ya, Dok? Iya. Oke. Jadi disclaimer, Dok, saya kebetulan baru menikah tahun lalu dan alhamdulillah istri lagi mengandung. Wah, alhamdulillah, selamat ya Mas. Iya, terima kasih, Dok. Dan nanti kita akan ngobrol soal gizi anak, tapi sebelum itu saya lebih ke penasaran dulu soal gizi ibu hamil, Dok. Sekarang masuk ke 6 bulan istri saya kebetulan, dan saya mau minta tanggapan ataupun mungkin kalau dari dokter sendiri secara gizi untuk ibu hamil tuh idealnya itu seperti apa? Apa yang dianjurkan dan apa yang mungkin bisa dikurangi atau nggak boleh gitu, Dok? Gizi ibu hamil ya. Jadi gini, bagus nih pertanyaan. Jadi memang penting nggak sih dok mengetahui status gizi dari ibu-ibu hamil gitu kan? Banyak yang orang hamil ya udah hamil aja gitu, jalanin aja lah bebas gitu. Tapi ternyata selama hamil pun juga mempengaruhi. Ya, kenapa? Karena apapun yang kita asup, kita baik makanan ataupun minuman itu mempengaruhi ntar tumbuh kondisi ibunya juga sama kondisi si janin gitu. Gimana nih dok? Sebagusnya sih sejak awal, bahkan tuh 3 bulan sebelum rencana hamil tuh sebenarnya. Jadi kalau ada nih bunda atau ayah yang mau rencana hamil promil, 3 bulan sebelumnya tuh perlu kontrol ke dokter spesialis gizi klinik gitu. Jadi tahu nih status gizi saya istri bagaimana ya gitu, mau rencana hamil nih dok. Karena apa? Karena pembentukannya itu sebenarnya sudah dari 3 bulan itu. 3 bulan itu agar terbentuk nantinya ketika pembuahan terjadi hasilnya itu juga maksimal gitu selama 3 bulan itu. Nah kalau udah hamil gimana dok? Nggak apa-apa, tapi kontrol nih dari trimester pertama. Biar bisa tahu nih, pertama adalah ketika hamil trimester pertama itu berat badannya atau status gizinya gimana? Apakah dia ketika sebelum hamil sudah berlebih atau kurang? Nah itu tuh dua-duanya itu ada efeknya. Nah kalau berlebih nanti ke depannya harus diperhatikan kenaikan berat badannya. Jadi kenaikan berat badannya jadi harus dipantau nih, nggak bisa sembarangan hamil yang penting hamil nanti makannya bebas gitu, naik 30-40 kilo nggak bisa kalau untuk orang yang berat badan berlebih, atau malah justru kurang. Nah kalau kurang nih bahayanya gimana? Jadi bisa resiko muncul defisiensi baik secara makro atau mikronutrien. Nah mikronutrien itu paling sering ya anemi. Nah kalau udah dari awal startnya berat badan kurang disertai dengan anemi, nah itu kedepannya gangguan pertumbuhan janin gitu. Tapi kalau dari sisi makanan ataupun yang ini yang mungkin dokter bisa rekomendasikan apa dok untuk ibu hamil, entah itu mungkin di awal atau mungkin trimester 2 ataupun 3 gitu. Makanan-makanan. Nah sebenarnya makanan tuh jadi nggak ada khusus gitu. Misalnya kalau hamil pokoknya harus makan ikan salmon tiap hari, enggak gitu. Jadi kita tuh makan tuh harus seimbang. Kan udah pernah dengar pasti ya mas ya, diet seimbang apa sih? Jadi kita makan tuh harus lengkap. Jadi karbohidrat, protein, terus ada lemak. Nah itunya tuh harus lengkap. Cuma porsinya harus balance. Kadang kita karbonya lebih banyak. Misalnya contoh mie goreng aja tiap hari tuh, nggak ada telurnya, nggak ada sayurannya. Itu yang nggak boleh gitu, karena semua komponen itu dia saling membantu gitu. Jadi nggak bisa nih kita pokoknya kita cuma makan protein dada ayam terus, nggak bisa. Nanti nggak akan jadi malah menimbulkan gangguan tubuh gitu loh.
Oke. Jadi pertama diet seimbang. Jadi yang nggak ada rekomendasi khusus. Jadi terus gitu yang kedua porsinya harus sesuai tadi. Balik lagi. Kalau ternyata berat badannya sudah berlebih, nanti disesuaikan tuh porsinya. Nggak boleh banyak atau maksud saya harus sesuaikan lah. Nasinya cuma boleh misalnya 150 gram. Oke. Terus dagingnya ukur 40 gram dengan yang diolah hanya ditumis gitu. Jadi nggak bisa tuh dibikin kayak rendang atau dengan kandungan yang lemak yang cukup banyak Oke. gitu. Kalau ini dok, saya mau spesifik istri saya ya. Oh ya baik. Karena saya sering diminta itu sering banget ada 3 dok. Yang paling sering pertama air kelapa, buah pir sama matcha. Nah itu kalau dari sisi gizi gimana dok? Seringnya minta itu terus dok. Banyak banget sih emang pasien saya itu, dok anak saya maunya putih, pokoknya saya minum air kelapa. Nah, Oh gitu. iya. Jadi air kelapa itu sebenarnya bagus ya, dia ada kandungan elektrolit. Kita butuh elektrolit namanya mikronutrien, tapi nggak bisa dalam jumlah banyak. Jadi walaupun minum air kelapa tapi nggak makan protein, ya sama aja juga tumbuh kembangnya bermasalah mas satu. Terus yang kedua tadi apa? Jadi intinya air kelapa harus boleh diberbarengin sama nasi, protein sama lemak yang cukup gitu setiap hari. Tadi apalagi matcha ya? Matcha sama pir. Pir, oke. Kalau pir kan sebenarnya kandungannya buah. Yang kita butuh buah. Buah itu kan nanti larinya kan ke secara selain mengandung glukosa, dia ada juga mengandung mikronutrien. Jadi bisa ada vitamin C segala macam perlu. Tapi balik lagi sesuaikan sama porsinya, tetap makan nasi. Jadi nggak boleh nih cuma seharian pir doang. Nah matcha ini yang lagi in sekarang Gen Z itu harus matcha lah tiap hari lah. Kalau nggak Gen Z kayaknya. Betul. Jadi matcha itu pada ibu hamil sebenarnya boleh tapi dibatasin. Oke. Karena dia ada kafeinnya. Satu ya. Jadi kandungan kafein itu dia menghambat penyerapan dari zat besi. Nah itu kan zat besi ntar larinya bisa menyebabkan gangguan penyerapan zat besi, jadi menyebabkan efek anemia. Nah itu nggak boleh tuh. Nah satu. Yang kedua, kadang matcha yang dikonsumsi itu gulanya cukup banyak ya. Karena kalau pure matcha tuh rasanya tentu nggak enak ya. Nah kalau kebanyakan gula pada ibu hamil juga bisa menaikkan resiko obesitas. Jadi meningkatlah tuh berat badannya, kenaikannya berlebihan. Nah kalau kenaikannya berlebihan tadi saya bahas bisa menyebabkan penyakit nantinya ketika selama hamil, hipertensi lah, atau pernah dengar mungkin ada preeklamsi ya, bengkak-bengkak kakinya sampai gagal gangguan ginjal ketika selama trimester itu yang bahaya gitu. Oke, jadi saya nanti kalau request lagi saya harus batasin berarti ya dok? Iya, nggak boleh nih tiap hari macam-macam nggak bisa. Oke, siap. Oke dok, pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan juga terkait soal mitos atau fakta sih ketika ibu hamil wajib makan 2 porsi. Dua porsi. Itu hamil itu tuh mitos atau fakta sih dok? Nah itu tuh sebenarnya mitos ya. Jadi sebenarnya ibu hamil itu nggak harus tuh makan mie goreng 2 porsi gitu, nggak. Yang penting diet seimbang. Tadi balik lagi tuh aja sih masalahnya gitu. Cuma memang disesuaikan nih. Misal tadi Mas Andi istri trimester 2 ya. Nah itu kan harus dihitung nih kebutuhannya ditambah 330 kalori gitu. Jadi ada penambahan setiap semester. Kalau trimester awal tuh sebenarnya kayak makan biasa. Cuma komposisinya aja nih. Kadang kan ngidamnya pengennya apa ya, bakso tiap hari gitu misalnya ya gitu. Nggak boleh, harus kombinasi ada sayurnya juga gitu. Cuma porsinya untuk semester pertama tuh sebenarnya pada berat badan yang ideal nih ya, bukan yang kurang, itu sama aja gitu, sama kayak kita sehari-hari. Cuma kedua dinaikkan 300 tambah sedikit pun juga itu naik porsinya. Jadi nggak nyampe 2 porsi gitu loh mas. Ya kayak nasi cuma nambah 50 gram gitu. Nah yang ketiga agak lumayan baik naikin 400 untuk berat badan ideal ya gitu. Jadi nggak perlu nyampe 2 porsi sih mas. Gitu. Kalau ini dok tadi bahas soal ideal pertambahan trimester itu secara berat badan itu idealnya penambahannya berapa kilo gitu? Jadi tadi balik lagi tuh dirunut lagi ke awal nih mas. Jadi lihat dari status gizinya. Kalau ternyata dia masuk malnutrisi atau berat badan kurang, di mana indeks massa tubuhnya 18,5 segala macam, penambahan berat badannya bisa sampai 10 sampai 14 kilo bisa. Tapi kalau ideal aja sih sebenarnya sampai 8 tuh nggak apa-apa. Nah kalau misalnya obes itu cuma maksimal 7 mas. Kalau dari awal udah gemuk gitu. Jadi ya gitulah 15 sampai, kalau dia ideal 15 sampai 20 bisa. Kalau kurang kalau malnutrisi bisa 15 sampai 20 kilo gitu. Oke, siap. Berarti itu penambahan berat badan idealnya ya. Jadi kalau gitu balik lagi ke status gizinya. Iya, tergantung dari awalnya berarti dok ya. Iya, kalau dia kurang gitu. Oke dok, ini kita masuk di bulan Ramadan dok. Masih tetap di ibu hamil. Untuk ibu hamil
mau berpuasa itu gimana untuk standar gizinya, atau mungkin dari sisi dokter hal-hal yang harus diperhatiin agar gizinya tetap terpenuhi gitu? Memang ketika hamil itu terjadi perubahan tubuh di mana kebutuhan dari energi pun juga bertambah, terus kondisi tubuh pun juga berubah gitu. Satu. Jadi yang pertama untuk ibu hamil yang ingin berpuasa tentu harus diperhatikan kondisi tubuhnya. Apa? Jadi harus sebelum mau menentukan dia mau puasa, konsultasi dulu ke dokter nih gitu. Saya bisa puasa nggak? Kondisi tubuh saya sih oke apa enggak? Kondisi tumbuh kembang dari janin saya bagus atau enggak? Itu yang diperhatikan gitu. Umumnya sih memang trimester kedua ya, karena trimester pertama itu kan tentu ada mual dan muntah. Biasanya asupannya umumnya tuh kadang-kadang menurun gitu. Ditakutkan kalau puasa makin berkurang gitu. Nah umumnya sih trimester kedua, tapi balik lagi tergantung kondisi ibunya. Terus yang kedua sudah konsultasi kepada dokter gitu. Kalau dari sisi kondisi misalkan sedang berpuasa, terus ini nggak bisa lagi nih untuk diteruskan, itu apa dok kondisinya? Misalkan apakah udah mulai pusing ataupun apa ketika misalnya memutuskan untuk puasa dari sisi ibu hamil? Ya jadi kalau fasting itu kondisi pertama yang pertama ada dehidrasi. Dehidrasi tandai dengan tadi ya pusing, tidak fokus kan, tidak fokus, terus lemas, itu dehidrasi. Sama seperti hipoglikemia atau kekurangan kadar gula juga sama. Nah kondisi jangka panjangnya kalau tumbuh kembang janinnya terganggu, jadi berat badan janin tidak bertambah gitu. Nah itu kan juga harus diperhatikan gitu. Atau malah cairan dari amnion atau cairan ketubannya berkurang. Nah itu kan nggak boleh ya. Oke. Nah jadi itu perlu dipastikan juga. Oke, siap. Makasih dok. Jadi memang kembali lagi ke kondisi si ibunya juga. Betul. Ya berarti sama konsultasi di dokter juga. Ke dokter ya. Oke dok. Nah saya mau masuk sekarang, tadi ibu hamil, sekarang ke ini dok, ke anaknya mungkin. Mungkin anak yang memang baru lahir secara pemenuhan gizi. Itu di anak baru lahir misalkan 1000 hari pertama ketika lahir, itu bagaimana sih untuk kita bisa memenuhi gizinya agar memang tumbuh kembangnya itu baik gitu dok? 1000 hari ya? Iya misalkan 1000 hari. Ya, jadi 1000 hari pertama tuh penting banget nih mas. Kenapa sih digondor-gondor? Karena diwor-worin karena 1000 hari pertama itu kan dia 80% tuh tumbuh kembangnya anak ya. Jadi ya sisanya masih terus tumbuh sih gitu. Cuma terutama di otaknya ya, paling banyak di 2 tahun pertama. Nah itu udah 1000 itu dikatakan sejak dari janin ya. Janin 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi nggak cuma baru lahir. Jadi dari janinnya itu sih udah dipantau. Janinnya tumbuhnya sesuai nggak, kan sama setiap kontrol ke dokter kebidanan, ke dokter obgyn, biasanya kan dipantau tuh tumbuh kembang janinnya kan, dari mulai berat badan janinnya sesuai nggak gitu. Nah itu harus sesuai nih selama 9 bulan. Kemudian ketika lahir mulai nih diberikan 6 bulan pertama diberikan ASI yang tepat, dipantau tumbuh kembangnya, jadi ASI. Jadi 3 bulan pertama itu kenaikan berat badannya bisa sampai 1000 gram 1 bulan pertama gitu. Jadi 3 bulan pertama ini krusial gitu. Setelah masuk fase ASI, mulailah masuk fase MPASI, makanan nambah ASI ya. Jadi dia itu mulai dari 6 bulan. Kenapa? Karena ASI ketika sudah 6 bulan sudah tidak mencukupi kebutuhan dari si bayinya. Makanya mulailah MPASI. Bagaimana nih pemberian MPASI-nya? Jadi MPASI yang pemberiannya itu pertama tentunya yang tadi saya bilang harus imbang, ada karbohidrat, ada lemak, protein. Jadi nggak cuma dikasih alpukat aja atau pisang aja selama dari bulan 6 bulan sampai 1 tahun, enggak gitu. Harus seimbang, harus ada proteinnya, ada lemaknya. Kemudian setelah 1 tahun baru tuh ASINya hanya 20%, sisanya makan kita sehari-hari gitu sampai 2 tahun. Nah selama dari lahir sampai 2 tahun pun harus dipantau oleh dokter. Si bayinya ini tumbuhnya sesuai nggak, dari mulai berat badan, tinggi badan, sama lingkar kepala itu sesuai nggak gitu. Nah itu harus dipantau terus menerus gitu. Sama abis itu juga ditambah dengan perkembangannya, baik secara motoriknya, sudah mulai bisa tengkurap nggak 3 bulan misalnya, ya duduk 6 bulan kayak gitu. Terus seperti itu, sama secara itu juga dipantau. Nah kalau tadi dok sama seperti ibu hamil, secara pertumbuhan berat badan dari sisi bayi ada angka ideal nggak, misalnya setiap bulan bertumbuh sekian gram atau kilo gitu dari sisi bayi ya? Oh iya, itu ada ada ininya mas, ada kurvanya kita, jadi nggak bisa dipatokin satu skala. Kalau misalkan bayi kan banyak yang menggemaskan ya dok ya. Bayi menggemaskan, maksudnya gemoy lah bahasa sekarang. Itu bisa
oh ini gizinya tercukupi nih, itu bisa otomatis terlihat gitu nggak sih dok? Apa emang nggak juga gitu ketika bayi itu gemuk menggemaskan gitu secara gizi gitu dari luar gitu kelihatan? Iya, jadi kan namanya nggak patokannya kalau gemuk ya. Jadi patokannya adalah berat badan, tinggi badannya sesuai nggak sih di kurva yang ada gitu. Jadi kalau dia gemuk tapi ternyata tinggi badannya kurang, nah itu kan bermasalah. Jadi dia obesitas dengan perawakan pendek. Nah itu harus dipantau nih kenapa dia bisa pendek gitu. Oke. Nah berarti jadi balik lagi bukan hanya sebatas berat badan atau gemoynya itu, tapi harus berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, terus tadi ada tumbuh kembangnya gimana gitu. Udah mulai bisa apa nih usia segini misalnya gitu. Oke. Nah lalu untuk orang tua dok, kan banyak orang yang berasumsi bahwa makanan yang bergizi itu mahal misalkan. Nah tapi dari sisi orang tua yang mungkin secara pengen pemenuhan gizinya, tapi dengan makanan ataupun hal-hal yang memang cukup gampang kita dapatkan, terutama memang untuk ibu hamil, untuk ibu memang baru menyusui ataupun anak yang baru lahir, itu kira-kira ada rekomendasi gak dok yang memang pemenuhan yang ya ini gampang dan bisa rutin gitu kita konsumsi gitu? Oh, oke. Jadi tadi bilang mahal ya Mas ya. Iya. Jadi sebenarnya makanan yang ada di sekitar kita tuh sebenarnya bisa dikonsumsi, ya gitu ya Mas. Jadi nggak harus nih ibu, pokoknya mulai makan anaknya, mulai makan bayinya harus beli salmon ya kan, atau ikan-ikan yang impor itu kan mahal ya. Sebenarnya bisa tuh dari hari ini telur, misalnya bila tidak ada alergi ya, atau ikan lele gitu, itu bisa Mas gitu, ikan kembung yang ada di sekitar kita, nggak perlu tuh harus ikan-ikan mahal gitu, itu bisa mencukupi kebutuhan si protein dari si bayinya gitu, nggak harus beli yang mahal. Dan saya sempat baca berita dok bahwa ada, saya nggak tahu ini fakta atau enggak ya, soal berita bayi yang memang diabetes ataupun gagal ginjal. Nah itu secara faktor itu apa aja dan bagaimana cara kita mengantisipasinya dok? Untuk anak gitu. Bayi ya? Atau anak? Ya. Oke, jadi balik lagi ya. Jadi diabetes, kalau yang berita-berita sekarang sih saya baca tuh anak ya. Ya mungkin anak ya, dalam arti udah proses tumbuh besar gitu. Nah itu kalau udah biasanya umumnya kalau diabetes sendiri tuh sebenarnya kan ada diabetes yang dari lahir, kita kenal diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Nah yang mungkin yang ada di berita sekarang itu yang munculnya baru, tadinya nggak apa-apa nih dok, tiba-tiba pas umur 7 tahun 8 tahun kok harus cuci darah, ternyata kemungkinan memang diabetes tipe 2 gitu. Kenapa? Karena perubahan pola makannya, karena pola makannya balik lagi sih. Jadi memang konsumsi makanan-makanan yang tidak seimbang tadi saya bahas. Jadi lebih tinggi karbohidratnya, terutama gula-gula sederhananya, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit diabetes yang efek sampingnya bisa menyebabkan gagal ginjal gitu. Nah mungkin ini bisa diantisipasi dari orang tua, dimulai dari MPASI untuk diajarkan pola makan yang tepat seperti apa sih gitu. Memang nggak boleh ya makan permen, bukan nggak boleh tapi dibatasin gitu. Iya, jadi nggak bisa tiap hari permen-permen, atau balik lagi makanan yang tinggi garam ya kan, yang paling banyak kan sekarang mungkin olahan sosis lah, olahan apa, karena kan juga bisa menyebabkan seperti itu, jadi gangguan ginjal, hipertensi itu kalau itu larinya. Nah itu jadi sebagai orang tua kita harus mulai ngajarkan, jadi makanan yang benar gimana sih ya, nasi, ada makanan lauknya misalnya tempe dan berupa ikan, kemudian ada sayur, ini loh makanan. Nah jangan nggak tiap hari Indomie, sosis gitu, itu mungkin kedepannya bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah saya penasaran tadi dok, ada faktor diabetes dari lahir ya, yang tadi. Oh iya. Nah itu tuh faktor sebelumnya apa tuh yang bisa memicu itu gitu ketika punya diabetes dari lahir tuh? Ya, jadi itu kan kerusakan sel beta pankreas ya. Jadi gagal pembentukannya hormonnya. Nah, itu bisa jadi karena ada genetik satu, atau juga bisa memang kerusakan dari ketika pembentukan proses janin ya gitu. Nah terus dok, di sini ada tanda-tanda diabetes dok, misalkan seperti kayak leher hitam, kulit kusam. Nah itu ya dari sisi dokter gimana cara kita mengenali hal-hal lainnya juga ketika anak itu terkena diabetes gitu, selain faktor-faktor tadi gitu. Nah, jadi biasanya nih yang mungkin Mas tadi bahas ini kan anak-anak yang obesitas. Jadi anak yang tumbuhnya dengan berat badan berlebih, jadi obesitas masuknya, ditandai dengan tadi salah satunya kulitnya itu akan muncul garis hitam di belakang. Kita bilang istilah medisnya namanya akantosis nigra.
Nanti ada tanda selain nggak cuma itu doang sih Mas, jangan-jangan nanti Yeah. pulang-pulang lihat lehernya anak, aduh nggak cuma itu gitu, banyak. Kalau obesitas itu pertama ya tadi bisa tuh tidurnya mungkin bisa ngorok, kalau masih kecil kok ngorok sih gitu. Yeah. Nah bisa jadi karena dia obesitas. Terus yang kedua, bentuk tubuh kakinya nanti dia bisa jadi O gitu loh Mas. Oke. Nah, itu Letter juga, O gitu ya? Iya O. Nah obesitas itu, kelebihan berat badan yang cukup lama itu bisa menyebabkan tadi menyangkut diabetes pada anak atau hipertensi yang muncul sekarang baru-baru ini. Nah itu tadi balik lagi gimana cara penanganannya? Ya berarti kan harus dibenerin dulu. Pertama harus konsultasi dulu, sudah nyampe diabetes atau belum nih. Kalau masih pre-diabetes, jadi dalam arti HbA1c-nya di bawah 6, itu bisa dibenerin dari pola makan. Jadi pola makan dibenerin. Tapi kalau udah nyampe diabetes, ya butuh tata laksana diabetes, perlu pengobatan diabetes gitu. Nah, tata laksananya perubahan pola makan. Jadi stop untuk makan makanan yang tinggi karbohidrat, diatur. Jadi di pola makannya dibikin seimbang, seperti itu sih. Terus kulitnya, ya otomatis kalau perubahan makannya itu membaik, ya otomatis dia akan berkurang. Oke, berarti ya mungkin balik lagi ke kontrol orang tua juga ya dok soal makanan di anak ya, memang jangannya berlebihan gitu faktor-faktornya gitu kan. Iya, makan makanan yang tinggi, misalnya minuman manis. Sekarang kan banyak ya minuman kemasan yang tinggi gula ya. Nah itu dikonsumsi setiap hari dalam jumlah cukup banyak gitu. Nah itu juga harus di stop tuh untuk anak-anak gitu, atau minuman berwarna gitu. Seperti itu sih. Oke dok, tadi kan masuk ke mungkin sebagian besar bayi ya dok. Nah kita masuk ke anaknya dok. Tadi ibu hamil mau berpuasa. Nah ini anak-anak mau berpuasa. Dari sisi usia dok, kira-kira secara ketahanan gizi dari tubuh mungkin usia berapa yang memang bisa atau udah mulai coba untuk berpuasa, dan mungkin makanan apa aja yang memang bisa anak coba dan suka, dan itu sangat-sangat menopang gizi dari si anak tersebut selama berpuasa. Oke, jadi puasa itu sebenarnya kan pada kalau secara agama pun juga dijelaskan ya, ketika sudah mengalami masuk fase pubertas. Betul. Itu sudah wajib ya gitu. Dalam arti sudah bisa full. Usia berapa sih pubertas itu? Jadi kalau pada pubertas yang dimaksud itu adalah ketika masuk fase pubertas akhir, ketika pada anak perempuan sudah mengalami menstruasi, atau pada anak laki-laki sudah mengalami ya kentu mimpi basah. Range-nya sekitar antara 9 sampai 14 tahun pada perempuan, yang laki-laki 12 sampai 15 tahun. Nah, itu mereka udah bisa full tuh. Sebelumnya boleh nggak sih dok? Boleh, bertahap. Biasanya umur berapa sih gitu? Biasanya kita tekankan sekitar umur 7 sampai 9 tahun lah gitu. Kita mulai. Kenapa umur 7? Karena di sana tuh cadangan dari glikogen, kita bisa bilangnya cadangan gulanya sudah lumayan stabil gitu. Jadi bisa cukup lama lah tahannya. Itu pun bertahap sih dikasih tahu, diajarkannya. Jadi awal puasa mungkin hanya sampai zuhur gitu, lanjut zuhur, kemudian nanti bertahap seminggu full nih bisa zuhur, besok kan minggu ditambahin lagi 2 jam, seperti itu sih. Jadi bertahap, jadi nggak bisa full tuh di bawah sebelum usia di bawah 9 tahun. Terus makanannya apa? Yang penting makanannya tuh pertama adalah makannya harus seimbang ya, harus proteinnya mencukupi gitu. Kadang-kadang kan sahur nggak bisa banyak, nah itu dikejar ketika berbuka gitu. Jadi, nah seringnya gitu ketika puasa kan maunya yang manis-manis aja ya. Nah konsumsi manisnya tinggi, tapi kebutuhan untuk protein sama karbo sama lemaknya tuh kurang. Jadi ntar malah timbul gangguan tumbuh kembang gitu. Jadi orang tua harus aware. Jadi minum manis secukupnya aja, jangan minum manis semua terus akhirnya dia nggak mau makan nasi atau dengan makan protein. Nah orang tua tuh perlu in charge atau perlu kontrol hal-hal kayak gitu. Paling seperti itu sih mas. Ini dok, soal tumbuh kembang tadi yang disinggung, saya ya tergelitik aja sih bertanya bahwa apakah ketika berpuasa menghambat gak ke tumbuh kembang anak? Nah iya, jadi puasa yang harus nah tadi balik lagi ya, kalau misalnya
nggak sesuai, nggak bisa kalorinya tidak tercukupi nih, ya pasti akan mengganggu tubuhnya kan. Karena kan puasa Ramadan itu kan lama ya, 1 bulan ya, itu kan proses yang cukup panjang. Kalau misalnya setiap sahur hanya misalnya maunya makan roti sama selai coklat gitu, terus berbuka puasanya hanya mau makan gorengan aja, habis itu nggak makan lagi, tapi sih akan terganggu selama 1 bulan itu. Entah ntar tingginya nggak tambah atau berat badan jadi turun, atau disertai mulai kena banyak penyakit, bolak-balik batuk pilek gitu loh Mas. Nah itu tuh yang nggak boleh nih sebagai orang tua. Sehingga jadi kalau mau puasa pada anak-anak usia di bawah seperti itu 7-9 tahun ya harus ada in charge dari orang tua untuk memberitahu harus makan yang ini ya, harus cukup ininya, nasinya harus cukup, proteinnya, telurnya harus misalnya 2, terus ada tempe 1 potong, terus ada sayur, kemudian jangan lupa minumnya. Kadang-kadang anak kan suka males minum ya, betul. Itu dehidrasi. Nah kalau udah muncul tanda-tanda seperti tadi, selama puasa ternyata anaknya lemah, lesu, terus udah mulai nggak fokus atau bahkan sampai pingsan, menurut sadar udah pasti harus dibatalkan. Gitu. Tadi pemenuhan gizi anak tumbuh kembang. Nah saya dan puasa dok. Di Ramadan rencananya kan sekarang ada program MBG dok. Pemerintah Ramadan katanya tetap mau dibagiin katanya. Nah menyinggung itu dok. Menurut dokter sebagai spesialis gizi dok, dari sisi makan yang disediakan untuk MBG itu seperti apa dok? Secara POV dokter gitu dari sisi gizi. Jadi gimana dok? Jadi MBG ini, jadi kan harusnya sih kan sebenarnya kan sudah ada makanan yang sesuai ketentuan sih ya gitu. Jadi yang saya tahu makanannya memang makanan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ya ada karbohidrat, protein, ada lemak, ada sayur dan buah gitu. Harusnya seperti itu sih untuk makan gizi bergratis gitu. Karena itu yang bisa mendukung dari tumbuh kembang si anak gitu. Kalau dari sisi ini dok kan pernah tuh saya lihat ada susu yang mungkin kandungan susunya ya tidak terlalu mayoritas lah gitu dari kandungannya. Itu kalau dari sisi tumbuh kembang anak itu mempengaruhi nggak ya ketika nanti terus diberikan gitu? Iya, jadi kan kalau susu kemasan itu harusnya kan full susu. Jadi kandungannya paling tinggi adalah susu ya. Kalau misalnya tidak susu berarti kandungan keduanya adalah air isinya. Tentunya kan kalau misal kapasitas lambung anak yang belum cukup besar hanya dengan diisi dengan lebih banyak air ya tentunya akan mengganggu tumbuh kembang kan gitu. Jadi sebaiknya memang ya yang nggak bisa dikonsumsi jangka panjang. Terus untuk orang tua dok, biasanya kan anak udah mulai bisa berpuasa dan sebagainya. Ada nggak hal-hal yang biasanya miskonsepsi ataupun kesalahan orang tua soal gizi ataupun pemenuhan anak gitu? Ada nggak misalkan sering diberikan apa yang kesannya memang sehat padahal ketika misalkan berlebihan tidak terlalu baik gitu dalam sisi makanan gitu? Dalam selama bulan puasa ya? Ya tadi. Dari sisi makanan pertama adalah tadi balik lagi mungkin konsumsi minuman kemasan yang tinggi gula. Kadang-kadang mungkin bulan puasa nih minum ini aja nih gitu, itu minum banyak padahal kan kadang-kadang tadi balik lagi ke minuman kemasan itu kan kadang kandungannya itu lebih tinggi gulanya. Nah kadang airnya aja yang banyak, kandungan proteinnya rendah gitu. Padahal anak itu kan dia butuh karbohidrat, protein sama lemak yang sesuai supaya tumbuh kembangnya. Kalau hanya diisi dengan gula saja tentunya akan menjadi gangguan nantinya, malah timbul penyakit baru gitu. Kalau dari dok sering banyak dikonsumsi itu gorengan. Gorengan ya mungkin kan bahkan ya setiap rumah kayaknya kalau mau berbuka puasa tuh ada terus tuh gorengan sambal kacang kan dok. Nah, itu gimana secara porsi konsumsi mungkin itu dari dokter gimana tuh dok? Gorengan ya, jadi gorengan tuh kan olahan tepungnya digoreng. Umumnya nih umumnya yang ada di Jakarta ini kan makanannya tuh seperti kayak bakwan mungkin ya. Dia wortelnya hanya kayak 3-4 potong, 3-4 iris gitu, sisanya tepung gitu ya. Nah itu kan kalau dilihat secara isinya aja sayurnya itu hanya sedikit banget. Sisanya adalah tepung kemudian digoreng.
Nah, digoreng itu dengan menggunakan minyak ya. Kemudian minyak itu kan nempel di bakwannya itu. Mau Mas kasih tisu nggak, tetap aja akan nempel. Akhirnya satu bakwan itu mengandung karbohidrat dan lemak yang cukup tinggi. Sedangkan anak itu kan perlunya adalah karbohidrat, lemak, protein gitu loh Mas. Jadi kalau dikonsumsi itu terus jangka panjang ya pasti akan terganggu. Kayak proteinnya kan kurang. Protein buat butuh apa? Buat tumbuh kembang pertama buat penyembuhan. Jadi pasti ntar anaknya akan bolak-balik batuk pilek gitu loh. Terus yang kedua ya akan ganggu tumbuhnya. Tinggi badannya akan bermasalah seperti itu. Oke. Nah, Dok, tadi yang gorengan tuh, Dok, kan sering tuh gorengan itu pakai minyak yang terus dipakai berulang tuh. Nah, itu secara dari dokter gimana tuh? Minyak yang mungkin beberapa kali terus dipakai gitu. Ya, jadi ya pasti kan kalau mau gorengan itu kan minyaknya banyak ya Mas. Ya. Sayang ya kalau dibuang kan. Betul. Mahal ya. Nah, jadi minyak yang digoreng berulang lebih dari 2 kali itu dia akan menjadi lemak jenuh Mas. Nah, lemak jenuh kalau ketika masuk ke dalam darah, dalam arti makan bersama makanan, nanti kan makanan kita kan diserap kan. Iya. Ya kan kita makan bakwan nanti sama pencernaan kita akan dicerna terus di dalam usus kita akan diserap tuh apa aja nih, misal bakwan isinya tepung, dicerna akan jadi glukosa, isinya apalagi minyak. Nah, minyaknya itu akan dicek, ternyata ada lemak jenuhnya lebih banyak. Lemak jenuhnya itu akan masuk ke dalam darah lewat usus, kemudian dia akan memiliki gangguan ke depannya, gangguan dari pembuluh darah itu Mas. Oke. Ya, pembuluh darahnya akan ada tempelan-tempelan lemak-lemak jenuh yang kalau cukup sudah banyak, banyak itu bisa menyebabkan risiko macam-macam. Kalau pembuluh darahnya itu di jantung, ya tadi serangan jantung seperti itu. Di otak jadi stroke, atau di ginjal jadi gagal ginjal. Oke, berarti ya cukup lumayan ya, Dok ya. Iya, jadi konsumsinya jangan banyak dan jangka panjang jangan gitu. Oke. Terus kalau konsumsi ini, Dok, gula batasannya per hari, entah itu untuk dewasa, untuk anak, khususnya anak sih, Dok, itu seperti apa, Dok? Biasanya sih kita pakai persenan ya gitu, sekitar 5%-an gitu. Total gula sederhana nih ya. Yeah. Kayak karbo kan sebenarnya juga jadi glukosa kan dok. Saya masuk dengan gula sederhana, gula putih gitu. Nah seperti itu sih Mas gitu. Jadi kebanyakan kan di sini bisa sampai 15%, 20% itu kebanyakan gitu. Oke, siap dok. Untuk ini dok, untuk makanan ketika berpuasa, entah itu buka ataupun sahur, saya mau minta tips atau mungkin rekomendasi dokter terkait makanan-makanan mungkin ketika buka baiknya itu secara spesifik disediainnya apa. Misalkan penting nih telur ataupun apa. Ketika sahur untuk bagaimana pemenuhan selama seharian itu tuh kira-kira apa dok secara spesifik supaya bunda-bunda yang nonton pun nanti siapin sahurnya ini supaya memang anak tetap bisa happy dan bugar gitu dalam berpuasa gitu dok. Jadi untuk anak ya. Jadi kita break biasanya kalau buat puasa itu misalnya kebutuhan anaknya, misalnya nih ya anak 7 tahun dengan berat badan 22 kilo, ya umumnya itu kan rata-rata 1.500 kilokalori. Itu emang ada hitungannya sih mas gitu. Nah itu kita break jadi 40% di sahur, 15% itu di berbuka, 45%-nya di makan malam. Jadi bertahap gitu. Jadi nggak langsung tuh buka puasa langsung makan berat gitu. Nah, makanannya gimana sih? Berarti kayak 40% di break lagi. Misalnya kayak sahurnya apa? Cuma kan ngantuk dok, bisa makan cuma kayak 6 suap. Ya udah bagus 6 suap. Makan telurnya 2 gitu. Atau telur sama tempe sama sayur bayam. Sayur bayamnya semangkok kecil aja gitu. Udah cukup. Udah segitu gitu. Nah, kalau bukanya gimana dok? Bukanya buah aja. Buah misalnya boleh nggak es buah? Boleh kan, kalau es buah kan besar ya, airnya banyak, mungkin gulanya nggak terlalu banyak. Yang penting buah, kemudian setelah itu bertahap sholat dan kemudian makan. Nah makannya itu baru sama porsi nasinya sekitar 6-10 sendok, kemudian lauknya 2 gitu, terus sama tempe sama sayur gitu, kayak gitu sih mas gitu. Oke. Nah dok tadi soal ini saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ada compare-nya ya. Ketika proses berbuka kan kita tuh sering semangat banget buka langsung gitu. Terus ya makanan banyak gitu. Nah, itu secara proses gizi apa harus memang tetap diatur atau nggak apa-apa kan kita entah itu tadi es campur banyak langsung gitu. Makanan banyak langsung sampai kan mau tarawih agak sedikit sulit tuh biasanya dok. Bener. Nah, itu gimana dok?
Jadi sebaiknya memang kalau ketika berbuka tuh bertahap. Jadi kan kalau fasting kan tentunya yang pertama kali itu kita butuh asupan glukosa ya. Kan kita kalau puasa itu sekitar 12 sampai 14 jaman itu yang pertama kali itu diperlukan adalah glukosa. Nah, bisa didapatkan dari buah. Kan umumnya kalau orang dewasa itu bisa kurma ya, 3 biji gitu. Atau anak-anak bisa tadi potongan melon jadi kayak es buah gitu, bisa. Terus baru bertahap nih setelah istirahat jeda baru makan nasi kalau besar gitu. Dok kalau langsung banyak gitu gini, pertama adalah kadang-kadang yang dikonsumsi cuma es buah habis itu nggak makan lagi gitu ya, atau makannya nanti malam jam 12-an gitu ya, atau sekalian sahur lah gitu kadang-kadang. Nah itu yang sering muncul nanti timbul gangguan penyakit tadi Mas bilang. Bisa jadi pagi-pagi kok kayak mual atau muncul kita bilangnya GERD ya, gastroesophagus. Jadi makanan-makanan itu jadi naik satu. Terus yang kedua jadi gangguan dispepsia, mual, muntah. Jadi melakukan puasanya pun juga terganggu. Terus yang ketiga jadi naik berat badannya. Seringnya sih gitu pasien saya. Saya puasa kok dok malah naik. Nah itu makanannya. Karena cuma makan es buah atau gorengan, nggak makan lagi pas sahur. Nah itu yang bikin naik berat badan malah puasa gitu. Kalau ini dok, biasanya sering banget. Saya pernah beberapa kali adik saya itu kalau sahur tuh mintanya mie. Nah, mie instan itu konsumsi kandungan kadar garamnya cukup tinggi ya. Jadi bisa dibuka nih di belakang, dilihat natriumnya tuh bisa sampai 3.000 mg, padahal sehari itu cuma boleh 1.500. Jadi tinggi banget. Nah, konsumsi jangka panjang ya bisa jadi darah tinggi. Satu. Terus yang kedua, konsumsinya cuma karbo doang, nggak ada proteinnya. Pasti resikonya terkena penyakit, jadi kayak gampang sakit gitu loh. Terus juga gangguan tambah tinggi tentunya kalau pada anak gitu. Kalau ini dok untuk memenuhi kadar air dari sisi anak-anak ketika berpuasa tuh, itu ada ini nggak ketika buka berapa liter ataupun sahur gitu berapa gelas gitu, itu seperti apa dok? Memang ada anak itu ada hitungannya sih Mas ya, namanya Holiday Seger. Jadi dia pakai berat badannya gitu. Cuma memang gampangnya itu dikonsumsi kayak 2 gelas ketika sahur, 2 gelas ketika berbuka, 4 gelas ketika malam hari gitu. Cuma umumnya tuh balik lagi, ini berdasarkan berat badan berapa nih. Kalau misalnya berat badannya sudah 50 kilo ya 2 liter gitu. Kalau ya seperti itu kebutuhannya gitu. Gue tadi soal anak dan juga ini kan ada pubertas tadi dokter singgung juga ya terkait anak. Sebenarnya faktor-faktor dari sisi yang dikonsumsi anak itu sendiri ada nggak sih dari sisi mereka, entah itu lebih cepat lebih lambat pubertas gitu, dari sisi konsumsi dari yang anak-anak tersebut gitu? Iya sekarang kan lagi muncul ya pubertas ya. Jadi pubertas itu harusnya dimulai pada anak itu usia 8 pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki itu sekitar 12 ya. Nah, kalau pada pubertas itu, nah kalau dia sebelum umur 8 tahun misalnya nih, 8 tahun malah udah menstruasi, itu fase pubertas terakhir ya gitu. Kok bisa ya gitu? Salah satu penyebabnya sebenarnya multifaktor ya, tapi salah satu penyebabnya adalah memang makanan. Jadi konsumsi makanan yang menyebabkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesitas itu mempercepat dari pubertas anak gitu. Jadi makan apa sih dok? Ya itu tadi, makanannya nggak seimbang gitu loh mas. Jadi cuma makan karbo aja, mie doang misalnya, atau mie terus sosis, nugget yang tinggi lemak, tinggi karbo, itu akhirnya tanpa diimbangi dengan sayur sama buah, ya akhirnya juga terjadi kenaikan berat badan, obesitas, menyebabkan pubertas, salah satunya pubertas dini kita bilangnya gitu. Berarti tapi kalau misalkan secara tumbuh kembang dok, ketika pubertas itu dari sisi usia itu lebih cepat, itu akan mempengaruhi nggak dari sisi tumbuh kembangnya gitu? Misalkan tadi kan idealnya berapa ya, 8 tahun perempuan. Ya misalkan itu lebih cepat, itu akan mempengaruhi nggak sih dok sebenarnya? Nah jadi sebenarnya balik lagi tentu mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya fase pubertas pada perempuan, kita ngomong biologi aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi pada perempuan itu pubertas itu diawali dengan tumbuhnya mulai payudara. Jadi bukan menstruasi. Jadi, nah ketika ternyata umur TK udah ada payudaranya nih, karena saking gemuknya mungkin orang tuanya nggak ngeh. Ternyata itu udah tumbuh payudaranya. Nah ketika tumbuh payudara sampai di fase menstruasi itu umumnya sekitar 2
2 sampai 3 tahun ya, 2 tahun sampai 3 tahun, di mana dia akan terjadi kenaikan tinggi badan cukup tinggi. Nah, jadi kadang-kadang mungkin dilihat nih, oh anaknya ini TK tapi tinggi, paling tinggi gitu di sekolahnya, tinggi banget nih. Karena gemuk nih makanya banyak, bagus segala macem. Ternyata dia juga udah masuk fase pubertas. Terus akhirnya setelah itu umur 8 tahun dia menstruasi dong, bingung kan, kelas SD kelas 1 2 gitu. Paling tinggi nih mama, mungkin orang tuanya, wah anak saya gizi cukup nih, tinggi banget soalnya. Efeknya apa sih dok? Setelah menstruasi itu kenaikan tinggi badan itu hanya sedikit. Jadi hanya akan selama 2 tahun aja. Jadi menstruasi 8 berarti hanya sampai tinggi badan umur 10. Setelah 10 tahun dia gak akan tambah tinggi lagi. Jadi ketika fase 10, yang lain temennya masih tambah tinggi tuh, SMP tinggi, kok saya gak tinggi lagi gitu, satu. Terus yang kedua, umumnya yang pubertas ini tuh resiko tuh muncul gangguan hormonal lainnya, seperti tadi ada mungkin PCOS lah pada wanita gitu nantinya pas dia dewasanya gitu, atau diabetes, resiko diabetes seperti itu. Nah, ke perkembangannya pastinya kan nggak nyaman ya anak SD kelas 2 menstruasi gitu. Kebayangkan mas gimana untuk ngurus diri sendiri aja masih panggil orang tuanya gitu. Nah itu kan akan jadi momok dia, kasihan kan akan kenapa teman saya belum, saya sudah gitu, saya bingung harus pakai segala macamnya. Nah itu kan akan mempengaruhi nanti perkembangannya. Untuk mengantisipasinya gimana dok? Nah balik lagi, dirunut kan salah satu penyebabnya kan obesitas ya. Jadi anak itu jangan sampai kekurangan atau kelebihan obesitas makanan, kelebihan nutrisi, atau kita bilangnya obesitas itu kelebihan massa lemak ya. Jangan sampai tuh anak kita gemoy tadi nih, gemoy lucu nih, udah kasih aja terus es teh manis setiap hari gitu, pokoknya gulanya 3 gitu, es teh manis, atau mungkin minuman yang kemasan gelas-gelas itu dikasih nggak apa-apa gitu, atau kasih aja nih mungkin beli tadi sosis nugget tiap hari, sosis nugget Indomie. Nah itu kan akan naik berat badannya doang, gemuk tapi nggak ada ototnya atau cenderung seperti itu. Nah akhirnya resiko tuh jadi pubertas. Makanya orang tuh dari awal dirunut nih, makan yang benar tuh nasi segini cukup dek, makan segini, ikan aja segini, jangan nugget, diganti misalnya ikan lele, cobain besok ikan kembung, atau ganti misalnya opor ayam gitu seperti itu. Sama sayur dikenalkan sedikit gitu. Kita atur. Berarti tadi pemenuhan gizi kayak tadi saya mau spesifik tadi soal nugget, misalkan kayak sosis itu kan makanan-makanan yang sekarang cukup lumayan digemari gitu. Itu gimana dok secara konsumsi berlebih misalkan dari sisi anak gitu yang tadi disampaikan? Iya nugget. Nah saya nggak nyalain nugget sih sebenarnya. Saya yang penting tuh si nugget itu beneran ayam. Kadang-kadang kan kita ada yang ya nggak tahu saya mungkin, cuma kalau mungkin orang tua kan ada yang bikin juga kan. Itu bagus kan. Jadi ayam file lah dibikin, berarti kan dia pure ayam. Cuma dikasih tepung sedikit, tepung roti. Nah itu nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang nugget yang lebih banyak tepungnya itu yang kita antisipasi gitu. Jadi sebagai orang tua kita aware nih, apa sih yang kita kasih ke anak kita, beneran nugget atau nugget ayam atau apa nih gitu. Nah kita harus aware, beneran ini sosis isinya ayam atau daging atau sosis tepung aja, nggak bisa, karena tepung doang kan karbohidrat juga. Jadi makan nasi sama tepung ya double karbo aja mas gitu. Siap. Berarti pengaturan itu jangan berlebihan, tetap porsinya, dan mungkin pengolahan ya dok tadi, pengolahannya juga harus tepat. Pengolahannya gitu ganti-ganti, jadi hari ini digoreng, besok dibikin sup, jadi minyak-minyaknya teratur gitu, jadi nggak cuma goreng-goreng terus. Kalau after tarawih dok, makan tuh mau tidur tuh, nah itu gimana tuh? Apakah boleh atau ya lebih baiknya dikurangi, nanti aja sahur gitu, atau gimana tuh? Nah ya saya sebenarnya sih karena sebaiknya memang kalau 3 jam atau 4 jam sebelum waktu tidur tuh sebaiknya udah nggak makan berat. Berat itu nggak makan kayak porsi besar ya, lengkap gitu. Kalau cuma sebatas putih telur aja atau timun aja gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau makan berat tuh sebaiknya dihindari. Tadi saya menyebabkan munculnya penyakit GERD, jadi asam lambungnya naik, jadi malah sahurnya malah nggak enak, mual. Terus yang kedua adalah meningkatkan resiko obesitas gitu. Nah itu harus sebaiknya di stop sih makanan besar. Tapi kalau hanya sebatas saya pengen ngemilin timun ya nggak apa-apa sih. Kalau ini dok, snack kemasan itu cemilannya boleh atau enggak kalau mau tidur? Kan itu nggak berat, cuman boleh atau enggak tuh biasanya? Yang bikin nggak, karena ringan ya kalau. Iya betul.
Jadi kemasan itu kalau di kalori cukup berat, Mas. Oke. Kan kita suka baca ya, per saji Iya. cuma 80 gitu. Oke. Padahal kan kalorinya kecil nih dok, 80. Tapi per saji itu per keping. Berapa keping sih? 4 keping. Tapi kadang-kadang kita makan satu snack itu kan satu bungkus ya. Jadi kalau Iya. dikali-kali jadi 500 kalori sama kayak makan nasi. Gitu Iya. loh Mas, itu makan berat hitungannya. Oke. Belum lagi kan garamnya juga cukup tinggi ya gitu. Jadi ya resiko lah. Oke. Sebaiknya dok boleh nggak sih kayak cuma satu, ya satu biji aja, satu boleh. Tapi satu ya bukan satu bungkus. Agak kurang kerasa sih Iya. pasti kalau Kayaknya masih pengen lagi ya. Iya betul, apalagi biasanya ketagihan. Oke, tadi menyinggung soal tidur, makan terus tidur dok. Sebenarnya idealnya berapa sih dok waktu untuk kita terakhir makan sampai ke proses tidur gitu? Saya pernah dengar ada yang 1 jam, tadi dokter bilang mungkin 3 jam gitu. Itu gimana dok? 4 jam Mas. Berapa? 4 jam Oh, sih. 4 jam Jadi, sebelum tidur ya? Makan besar ya. Oh, makan Tadi besar. maksudnya makan Iya. berat gitu ya. Makan dengan porsi 400 sampai 500 kilokalori itu ya 4 jam. Karena pengosongan lambung umurnya segitu sih. Oke. Jadi lambung kita kosong. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, apa kondisi yang akan terjadi? Misalkan saya 30 menit makan, 30 menit selanjutnya tidur, itu apa yang biasanya terjadi tuh? Jadi kan ketika kita makan nih, kita kan makan dikunyah, habis itu masuk nih pertama di lambung. Di lambung itu prosesnya bisa sampai 4 jam. Jadi dia ada asam lambung, di situ dia akan memproses pencernaan di situ. Nah, di situ aja udah 4 jam. Ketika kita lagi makan, kita posisinya duduk, terus habis itu tidur berbaring. Nah, berbaring itu, nah muncullah yang suka naik asam lambung naik, yang sekarang sempat dikatakan GERD itu kan. Iya. Nah seperti itu, dari asam lambungnya itu, lambungnya itu jadinya karena kita tidur, katup lambung dari esofagus ke lambungnya itu kebuka gitu, terus ke atas dia akan terasa dada panas, mual gitu. Seperti itu sih Mas, berdebar. Oke. Yang orang bilang kayak gitu. Nah Oke. itu harus dihindari seperti itu. Oke. Mungkin rekomendasi dok untuk teman-teman di rumah ataupun mungkin nanti pesan untuk keluarga di rumah Bunla untuk mempersiapkan ataupun makanan-makanan untuk berbuka ataupun sahur gitu kan, ataupun hal-hal memang lainnya, pesan-pesan untuk Bunla-Bunla di rumah nih dalam melaksanakan puasa ini gitu, dari pandangan dokter soal gizi gitu agar terpenuhi. Baik, untuk Bunda sama ayah, jadi yang ingin berencana mengajarkan anak ya, terutama anak usia 7 sampai 9 tahun gitu kan ya, belum masuk fase-fase pubertas, diberikan bertahap gitu. Jadi jangan dipaksakan full 1 hari. Jadi nggak apa-apa dicoba dulu hari pertama sampai jam 10. Tapi yang perlu diajarkan adalah jam makannya. Jadi sahur sama berbuka nih. Jadi jam sahur diajarkan jam segini. Terus kemudian boleh buka jam 10. Nanti lanjut lagi misalnya. Atau itu pun diberikan bertahap gitu. Jadi nggak full 1 hari besok naik. Jadi seminggu dulu nih jam 10 kuat, besok lagi lanjutin ke jam 12 gitu. Seperti itu sih. Jadi bertahap. Yang kedua, pemenuhan makannya. Jadi diusahakan tetap diet seimbang. Jadi nggak cuma makannya hanya mau Indomie aja, jangan. Tetap harus ada karbohidrat, harus ada protein, terus ada sayur juga. Nggak perlu banyak sebenarnya. Kemudian sama air. Kadang-kadang kan anak itu yang paling males minum kan. Nah itu harus dikonsumsi dari sahur 2 gelas misalnya, berbuka 2 gelas, atau malam juga 4 gelas kalau anaknya beratnya ya 50 ya. Itu pokoknya itu. Terus yang ketiga, lihat kondisi anaknya. Ya kalau misalnya anaknya udah lemes, terus dia udah nggak fokus, kemudian bahkan bolak-balik batuk pilek selama bulan puasa, nah perlu diperhatikan nih ya, makanannya sudah sesuai atau enggak gitu. Jangan-jangan kurang asupan gizinya, perlu tambahan multivitamin atau enggak gitu, seperti itu sih gitu. Oke. Kalau dari sisi dok, dari sisi tadi multivitamin, terus ya mungkin obat-obatan itu cukup lumayan membantu untuk dari sisi pemenuhan gizi anak. Ya, jadi itu kan namanya suplemen ya. Dikonsumsi bila kebutuhannya tidak bisa dipenuhi dari makanan. Ya, itu perlu bisa membantu cukup. Kalau misalnya bisa dipenuhi dari makanan nggak perlu. Gitu. Oke, siap. Oke dok, terima kasih atas sharingnya. Saya sangat
tercerahkan. Tadi ada beberapa rekomendasi juga atau jawaban-jawaban dokter yang luar biasa, dan juga mungkin tadi bunda-bunda pun udah mendapatkan tips juga dari dokter soal makanan dan nutrisi yang memang harus terpenuhi. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Sekali lagi dok, terima kasih. Mudah-mudahan puasanya dilancarkan dok. Amin. Dan ya mungkin keluarga Indonesia terus sehat. Terima kasih dokter. Sampai berjumpa di Pure Talk selanjutnya.